Hari ini saya sedang membuat martabak dengan bahan-bahannya sangat minim sekali. Mengembang, berpori, dan berserat dengan baik. Kulitnya pun tipis dan tidak menebal. Teksturnya pun sangat empuk. Walaupun tidak memakai telur dan susu bubuk, hanya menggunakan tepung terigu, gula, dan air sebagai bahan utamanya. Namun hasilnya tetap bagus. Mau tahu caranya? Yang pertama, tuang gula pasir 40 gram ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Lalu tambahkan air 250 ml dan kita sisakan sedikit. Karena kita tidak memakai telur, lalu kita tambahkan pewarna kuning telur kira-kira 3 tetes supaya ada warna kuningnya. Lalu kita aduk-aduk sampai gula dan pewarna kuning telurnya menjadi larut ya. Lalu tambahkan terigu 200 gram. Kita masukkan 2 kali tahap ya, supaya tidak begitu berat nanti ketika kita mengaduknya. Di sini saya menggunakan tepung terigu yang protein sedang ya. Lalu kita aduk-aduk sampai seluruh tepung terigu ini basah semuanya. Lalu kita tambahkan tepung terigu yang masih kita sisakan tadi. Masukkan saja semuanya. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Kita aduk sampai benar-benar tepung terigu ini basah semuanya dan tercampur dengan baik. Dan sekarang mari kita mulai mengaduknya dengan cara keruk adonan dari bawah, tarik ke atas sambil digesek ke dinding wadahnya. Dengan harapan terbentuk gluten dari tepung terigunya. Karena gluten ini nanti yang akan bertanggung jawab menjadi serat atau pori-pori dari sebuah martabak itu. Dan kita lakukan hal yang seperti ini sampai adonan ini menjadi lembut, halus, dan elastis. Nah, di sini kita lihat adonannya udah mulai lembut ya, dan lengket satu sama lain, seperti lem. Nah, ini dia sudah mulai terbentuk gluten dari adonannya. Untuk ukuran adonan ini, saya melakukan pengadukan ini kira-kira 5-7 menit. Tapi beda-beda ya, karena semakin banyak adonannya tentu saja waktu yang ditempuh untuk melakukan tindakan yang seperti ini semakin panjang. Selama saya membuat martabak, ini adalah salah satu martabak yang paling simpel membuatnya. Bahannya tidak neko-neko. Dan mengaduknya pun sangat ringan rasanya. Tidak begitu berat. Nah, karena adonannya masih terlalu kental, maka kita akan tambahkan air yang kita sisakan tadi, masukkan secara bertahap ya. Dan kita aduk lagi sampai kita mendapatkan tekstur yang pas ya. Nah, kita aduk lagi. Karena saya mau adonannya agak encer sedikit, lalu saya akan tambahkan air yang kita sisakan lagi tadi. Yang masih tersisa tadi, kita masukkan aja semua. Jadi total airnya 250 ml. Dan kita aduk-aduk lagi. Nah, cukup segini adonannya ya. Kita cukupkan untuk mengaduknya. Lalu kita akan istirahatkan. Tutup. Lalu kita akan tunggu minimal 1 jam. Dan ini adonannya setelah saya istirahatkan 3 jam. Lalu tambahkan soda kue 1/4 sendok teh dan diencerkan atau dilarutkan dengan sedikit air. Hati-hati ya, jangan sampai kebablasan, nanti keenceran adonannya. Sedikit aja. Lalu diaduk-aduk supaya sodanya itu bisa tercampur atau homogen dengan adonannya. Ini ya, adonannya udah cukup dan siap untuk kita panggang. Panaskan loyang dengan memakai api besar. Dan setelah sudah panas, lalu apinya diperkecil kembali. Dan setelah loyangnya sudah panas, lalu kita akan tuang adonannya. Bentuk pinggiran martabaknya. Lalu besarkan kembali apinya. Kita tunggu beberapa saat sambil kita mengamati apakah adonannya mengembang, naik ke atas dengan memunculkan pori-pori di sekitar permukaan martabaknya.
Nah, ini dia pori-porinya pada muncul. Ini menandakan bahwa martabaknya ini mengembang dengan baik ya. Lalu taburin gula di permukaannya dengan merata. Ini opsional ya, bisa tambahkan gula, bisa juga enggak. Dan kecilkan kembali apinya. Kemudian kita tutup, beri celah panasnya. Coba kita intip. Nah, ini pori-porinya udah bagus ya, dan kita tutup semua. Dan setelah 30 detik, lalu kita akan buka. Nah, martabaknya sudah matang ya, udah kering dan siap kita angkat dari loyangnya. Taruh di atas telonan. Nah, ini dia martabaknya terasa lembut ya. Lalu kita tutup sebentar, kira-kira 30 detik supaya nanti martabaknya itu tidak begitu kering. Poles dengan margarin atau dengan mentega. Berikan topping sesuai dengan selera masing-masing. Di sini saya memberikan toppingnya keju parut ya. Lalu berikan susu kental manis. Ini juga opsional ya. Bagi teman-teman yang tidak begitu suka manis yang berlebihan, ini bisa di skip saja. Setelah kita lipat, lalu kita rapikan toppingnya di bagian depannya supaya tidak berjatuhan. Kemudian berikan atau poles margarin di kulit luar martabaknya. Oke, kita akan potong-potong martabaknya sesuai dengan ukuran yang disukai. Saya akan coba mengambil satu potong martabaknya. Ini dia, martabaknya mengembang dengan baik dan berserat dengan baik juga ya. Dan kulitnya pun tipis ya, walaupun tidak pakai telur. Dan ini empuk sekali. Ya, saya akan coba makan. Rasanya lembut dan enak. Pokoknya mantap deh. Nah, teman-teman, membuat martabak manis tanpa susu dan telur itu bukan menjadi suatu hambatan. Asalkan kita tahu triknya seperti yang saya paparkan di video tadi. Nah, demikianlah tutorial ini dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.